Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yesinta Nur Aprilia dengan NIM 352, Anjari Rianti dengan NIM 353, Latifatun Nafila dengan NIM 354, Erik Erlangga dengan NIM 357, Salma Zulaida dengan NIM 358, dan Konita Kurniati dengan NIM 359 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hubungan Kekaryawanan Internal dan Manajemen Sumber Daya Manusia Global. Pengertian hubungan kekaryawanan internal. Hubungan kekaryawanan internal adalah aktivitas manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan perpindahan para karyawan di dalam suatu organisasi. Nah, aktivitas tersebut itu meliputi aktivitas promosi, pemecatan, pengunduran diri, outplacement, pemberhentian sementara, transfer, demosi, dan pensiun. Dalam rangka memastikan bahwa para karyawan dengan keahlian dan pengalaman yang tetap tersedia di sebuah perusahaan, maka dibutuhkan upaya guna untuk memelihara hubungan kekaryawanan internal yang baik. Program hubungan karyawan yang terimplementasi dengan baik itu sangat berpengaruh baik bagi sebuah perusahaan dan karyawan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, karyawan dituntut untuk selalu disiplin sehingga hubungan kekaryawanan internal ini bisa terjaga atau terjalin dengan baik. Oke, selanjutnya yaitu ada employment at will. Employment at will adalah kemampuan majikan untuk memecat seorang karyawan untuk alasan apapun. Aturan ini dibenarkan oleh para pendukungnya atas dasar bahwa seorang karyawan itu mungkin memiliki hak yang sama untuk meninggalkan pekerjaan mereka tanpa alasan atau peringatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa employment at will di sini adalah sebuah doktrin di mana tidak ada calon pekerja yang memiliki hak untuk suatu posisi atau pekerjaan yang dilamarnya, sehingga calon hanya dapat menuntut untuk perlakuan yang adil dan hak untuk tetap tidak didiskriminasikan terhadap kriteria yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Dari sekian banyak rekrutmen karyawan, salah satu metode rekrutmen karyawan yang juga dapat dipergunakan meskipun tidak lazim karena mungkin kita jarang mendengarnya adalah employment at will ini. Metode rekrutmen ini sangat berpotensi untuk melanggar etika dan cenderung merugikan bagi kedua belah pihak. Pasalnya, dengan menggunakan metode employment at will ini, perusahaan pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja kapanpun dikehendakinya. Namun sebaliknya, si pekerja pun juga dapat keluar kapanpun saja yang ia kehendaki. Tidak adanya ikatan status dan jangka waktu yang tetap ini memberikan kerugian bagi perusahaan dengan tidak bisa memintakan komitmen kepada karyawan seperti layaknya karyawan dengan status kontrak ataupun karyawan tetap. Namun kerugian terbesarnya jelas berada di posisi karyawan, karena tidak memiliki kepastian akan karir, kekhawatiran akan masa depan sehingga dapat menimbulkan kurang motivasi dalam hal bekerja. Walaupun metode ini terbilang sangat jarang dan tidak lazim dipergunakan, namun sebenarnya penerapan metode employment at will ini banyak terjadi di Indonesia. Penerapannya banyak terjadi di industri kreatif yang seringkali melakukan rekrutmen untuk para freelance. Seringkali para freelance ini tidak terlindungi hak dan kewajibannya dan hanya dilakukan berdasarkan gentleman's agreement saja. Penerapan metode rekrutmen ini juga banyak dilakukan terhadap profesi asisten rumah tangga, superpribadi yang tidak terkoordinir melalui yayasan penyedia tenaga kerja. Oke, yang selanjutnya yaitu C, disiplin dan tindakan disipliner. Disiplin adalah kondisi kendali dari karyawan dan perilaku tertib yang menunjukkan tingkat kerja tim yang sesungguhnya dalam suatu organisasi. Kata disiplin itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin discipline, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Hal ini menentukan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya dan merupakan cara pengawas dan dalam membuat peranan dalam hubungan dengan disiplin. Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi karena disiplin di sini bukan hanya untuk disiplin mengenai hasil kerja saja, namun juga dalam hal karyawan.
Apabila karyawan tidak disiplin, maka hasil kerja yang mereka tidak akan maksimal. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baiknya disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dipercayainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Tindakan disciplinary action adalah sarana untuk memperingatkan karyawan atas ketidaktataannya terhadap standar kinerja, kebijakan atau organisasi. Menurut Samimoro 1997, tindakan disipliner merupakan produser yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau produser. Tindakan disipliner atau disciplinary action menuntut suatu hukuman terhadap karyawan yang gagal memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam usaha untuk melaksanakan disiplin dengan baik, yang harus dimiliki oleh para pekerja adalah kesadaran akan arti pentingnya aturan-aturan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip disiplin yang sehat karena disiplin ini ada untuk mengerus atau mengarahkan tingkat laku relasi yang harmonis dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. D. Proses tindakan disipliner. Menurut Samimaro, proses tindakan disipliner adalah dinamika dan berkelanjutan mengingatkan tindakan-tindakan pegawai dapat mempengaruhi yang lain dalam kelompok kerja. Maka dari itu, penerapan tindakan disipliner yang tepat adalah membantu perkembangan perilaku yang dapat diterima oleh anggota-anggota kelompok. Sebaliknya, pelaksanaan tindakan disiplin yang tidak tepat dapat memberikan efek yang merusak pegawai dan lainnya. Berikut proses tindakan disipliner yang dapat dilakukan yaitu tujuan organisasi, menyusun peraturan-peraturan, menyampaikan peraturan-peraturan kepada para pegawai, mengamati pelaksanaan, membangun pelaksanaan dengan peraturan-peraturan, membandingkan tindakan disipliner yang tepat, membandingkan sindikan disipliner yang tepat. Yang E. Penanganan keluhan berdasarkan perjanjian perundingan bersama. Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan kebersihan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik atau perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Bila sampai terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha, perundingan biparti bisa menjadi solusi utama agar mencapai hubungan industri yang harmonis. Hubungan industri yang kondusif antara pengusaha dan pekerja atau buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya putus hubungan kerja. Meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta memperluas kesempatan kerja baru. Lalu, cara untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industri yaitu diharapkan dapat diselesaikan mulai perbandingan biparti. Apabila dalam hal ini perundingan biparti gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Namun, bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industri. F. Pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisah atau pemutus hubungan kerja PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan, karena telah diatur oleh undang-undang dan memberikan resiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan yang bersangkutan. Melayu SPH Sibuan menyebutkan beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan. Pertama,
karena undang-undang, kedua keinginan perusahaan, ketiga keinginan karyawan, keempat pensiunan, kelima kontrak kerja berakhir, 6 meninggal dunia, 7 perusahaan dilikuidasi, 8 kesehatan pegawai. G. Evolusi bisnis global. J.A.F. Stoner of May yang mengatakan dengan globalisasi berarti tak ada luar negeri lagi. Dunia sekarang telah berubah menjadi desa yang besar dan tanpa batas. Setiap orang diakui menjadi warga penduduk dunia. Konsekuensinya baik sebagai individu, pemimpin, atau manajer dituntut untuk mempunyai wawasan tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di dunia internasional, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, perkembangan ilmu, teknologi, dan informasi yang melewati batas-batas negara. Transformasi arus uang atau modal, teknologi, tenaga ahli, barang, dan jasa dalam kegiatan ekonomi antar negara sedang dan telah terjadi secara otomatis dengan mempergunakan jalur informasi digital bebas hambatan. Selanjutnya, penyediaan staf global. Penyediaan staf global adalah pemanfaatan sumber daya manusia global untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi tanpa memandang batas-batas geografis. Sebelum manajemen tingkat atas memutuskan sebuah gerakan global, hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah mempertimbangkan karakteristik penting isu-isu sumber daya manusia. Mereka yang terlibat dalam manajemen sumber daya manusia global berkembang dan bekerja melalui sebuah sistem manajemen sumber daya manusia global yang terintegrasi. Praktik manajemen sumber daya manusia global yang baik diperlukan untuk mewujudkan kinerja yang sukses di setiap bidang. Bidang-bidang fungsional tersebut tidak terpisah dan berdiri sendiri, namun sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Selanjutnya, pengembangan sumber daya global. Pengembangan sumber daya pada era global hendaknya lebih diutamakan karena pada kurun-kurun waktu tersebut, penerapan teknologi super canggih telah merambah dalam segala sisi kehidupan manusia. Jumlah tenaga kerja yang besar tidak memperoleh kesempatan dan persaingan semakin ketat karena lapangan kerja yang tersedia lebih banyak diisi oleh mesin-mesin atau robot yang secara nyata lebih praktis dan efisien dibandingkan tenaga manusia. Pengembangan sumber daya global adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menangani berbagai jenis tugas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan sesuai dengan jenis pekerjaan di sana. Salah satu bentuk pengembangan sumber daya global adalah adanya pelatihan. Dengan adanya pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan, diharapkan karyawan dapat berorientasi dalam kualitas pengembangan keputusan, keterampilan teknis, dan nilai-nilai etika. Terdapat 3 komponen utama dalam pengembangan sumber daya global, yaitu pendidikan formal, latihan kerja, dan pengalaman kerja. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan antara satu sama lainnya. Kompensasi global. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Bentuk kompensasi harus dapat memuaskan karyawan agar karyawan dapat membuktikan atau memberikan loyalitas kepada perusahaan. Selain itu, kompensasi dapat digunakan untuk mengurangi turnover karyawan di suatu perusahaan. Semakin memuaskan kompensasi yang karyawan dapatkan, maka akan semakin besar loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Kompensasi global ini menyangkut semua perusahaan, di mana setiap perusahaan pasti menghadapi masalah kompensasi yang berbeda-beda. Mulai dari keanekaragaman hukum, biaya hidup, pajak, dan faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam membuat dan menghitung nilai kompensasi yang nantinya akan diberikan kepada karyawan. Maka dari itu, peran program kompensasi global ini sangat dibutuhkan dalam pemberian kompensasi dari perusahaan kepada karyawannya.
Keselamatan dan kesehatan global. Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah bebannya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. Keselamatan dan kesehatan global ini adalah cara yang harus dilakukan suatu organisasi agar nantinya bisa mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan. Aspek-aspek dari pekerjaan tersebut sangat penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Persoalan kesehatan dan keselamatannya kerja merupakan tantangan bagi dunia. Lalu selanjutnya L. Hubungan kekaryawanan dan ketenagakerjaan global. Hubungan kekaryawanan. Karyawan dan serikat kerja memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yaitu sumber penghasilan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap perusahaan, karena sekecil apapun perusahaan adalah merupakan bagian dari kekuatan ekonomi nasional yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketenagakerjaan global. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara dua belah pihak, yaitu pihak pekerja dan pengusaha. Dilihat dari segi hukum, hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan upah dan majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Yang M. Faktor politik dan hukum global. Jenis dan stabilitas sistem yang bervariasi antara negara satu dengan yang lainnya di Amerika Serikat, di negara-negara maju, di Eropa, perusahaan-perusahaan terbiasa dengan sistem yang stabil. Peraturan-peraturan sumber daya manusia berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, baik sifat dan detailnya. Banyak negara di Eropa Barat, hukum atas serikat tenaga kerja dan ketenagakerjaan mengakibatkan sulitnya untuk mengurangi jumlah tenaga kerja karena tingkat pesangon sangat tinggi, sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh perspektif sumber daya manusia di bagian selanjutnya. Kesetaraan kesempatan bekerja berlaku untuk tingkat yang berbeda-beda. Di beberapa negara, hukum dapat diberlakukan jika terdapat masalah diskriminasi, ketenagakerjaan, dan pelecehan seksual. Di negara lain, karena perbedaan agama atau etika, diskriminasi ketenagakerjaan dapat diterima. Semua faktor tersebut memperlihatkan bahwa sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh mengenai lingkungan politik dan hukum sebelum memulai kegiatan usaha di sebuah negara. Peranan dan jenis serikat tenaga kerja harus merupakan evaluasi tersebut. Hambatan umum yang biasa dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia internasional adalah adaptasi budaya, perbedaan norma-norma ketenagakerjaan, gaya manajemen, dan tingkat keluar masuk manajemen. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.